Shalom. Shalom. Pada saat ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan kita bersyukur atas anugerahnya yang selalu kita alami dalam kehidupan kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kitab Surat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah temukan, maka kita akan membacakan secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap, kita bergantian sampai ayat yang ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, Sehingga yang melayani serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi dua dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan kamu orang-orang kudus di dalam kerajaan Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Untuk sejauh pembahasan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang telah kita bacakan ini menceritakan kembali kepada kita bahwa seorang rasul yang begitu tiada henti-hentinya berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Kolose pada saat itu, sehingga dia terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengkaruniakan kepada mereka hati yang mau mengerti akan kehendak Tuhan, hati yang mau mengenal Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, dan ayat yang telah kita bacakan ini, yang pertama dia memohon kepada Tuhan supaya jemaat yang ada di Kolose pada saat itu dilayakkan oleh Tuhan, atau hidup mereka yang dulunya belum mengenal Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan dengan benar. Dan yang kedua adalah dia berdoa supaya ketika jemaat Kolose menghadapi segala sesuatu, mereka menghadapinya dengan tekun dan sabar, serta selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang ada di dalam kehidupan Rasul Paulus dalam memimpin jemaat yang ada di Kolose pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan yang dikembalikan kepada kita sebagai umat Tuhan selalu dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada saat ini saya akan memberikan sebuah tema kepada kita, yaitu bersukacitalah hai umat Tuhan. Bersukacitalah hai umat Tuhan. Mengapa saya memberikan sebuah tema kepada kita pada saat ini seperti ini? Karena di dalam ayat yang telah kita bacakan, di dalam ayat yang ke-13, di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, saya akan bacakannya bagi kita. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Tuhan. Ia telah melepaskan
kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampun dosa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, kita patut bersukacita dan patut juga bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa Dia melakukan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah melayakkan kita untuk datang menghadap. Pada saat ini kita boleh datang mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita boleh berkumpul bersama-sama segala seiman kita mengucap kepada Tuhan. Yang dulunya kita belum mengenal Tuhan. Mungkin saja di antara kita ada yang sudah mengenal Tuhan sejak dia masih kecil, karena mungkin saja orang tuanya adalah Tuhan atau orang percaya. Tetapi ada juga sebagian yang boleh mengenal Tuhan mungkin saja pada saat usia remaja, ataupun mungkin sudah berkeluarga, ataupun mungkin sudah tua baru mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan melayakkan kita. Kita yang dulu boleh dikatakan tidak bisa mengenal Tuhan. Siapakah yang dipercayai oleh orang-orang percaya pada saat itu? Mungkin saja kita tidak mengerti, tetapi pada saat ini kita boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk menyembah Dia. Itu yang perlu kita syukuri, itu yang perlu kita bahagiakan dalam kehidupan kita. Karena saat ini kita boleh dipilih dari berbagai orang-orang yang di sekeliling kita untuk kita boleh layak untuk menyembah Tuhan. Kita boleh layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mengapa orang-orang di luar sana banyak yang tidak mengenal yang kita sembah? Tetapi kita boleh dipilih oleh Tuhan, seperti dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah memilih kita dari semula untuk menetapkan kita sebagai umat-umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang telah hidup dalam kegelapan, kita yang mungkin dulu dikuasai oleh kegelapan, kejahatan, tetapi pada saat ini kita boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk boleh menghadap hadirat Tuhan, dan kita boleh dilayakkan untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, di dalam kalimat yang selanjutnya di situ dikatakan bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, seperti yang telah saya katakan di awal bahwa Tuhan telah melayakkan kita. Yang mungkin dulu kita hidupnya tidak benar dekat dengan Tuhan, tetapi saat ini Tuhan memberikan terang yaitu Yesus Kristus kepada dalam kita untuk menjadi terang di dalam kehidupan kita, supaya setiap kita yang percaya kepadanya boleh mengerti, boleh memahami akan terang yang nyata di dalam Kristus Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya saat ini kita layak untuk menyembah Tuhan. Pada saat ini pun kita telah dilepaskan oleh Tuhan dari ikatan dosa yang telah memperbudak kita bertahun-tahun yang lalu, dan pada saat ini kita boleh menikmati akan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia telah melepaskan kita dari ikatan dosa. Dia telah melepaskan kita, walaupun kalau dikatakan bahwa dosa itu mengikat kita. Kita sebagai orang percaya dan kita sebagai manusia dikatakan bahwa kita memiliki dosa. Tetapi Dia telah datang ke dalam dunia, menyerahkan dirinya dan membebaskan kita dari segala dosa yang telah mengikat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh begitu besar, sungguh begitu dalam maknanya kematian yang di atas kayu salib.
Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang pada saat ini dilayani oleh Tuhan dan dilepaskan oleh Tuhan dari hukuman dosa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kalimat yang selanjutnya di situ dikatakan bahwa dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bukan hanya melayakan kita saja, dan bukan hanya saja melepaskan kita, tetapi Dia memindahkan kita. Ya mungkin dulunya kita di bagian sini, sekarang kematian di atas kayu salib, Dia memindahkan kita ke bagian. Ya mungkin dulu kita telah berbuat dosa, tetapi saat ini Dia telah memindahkan kita ke dalam kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat yang ada di Kolose pada saat itu, supaya mereka benar-benar mengenal akan siapakah Tuhan yang mereka sembah. Mereka memiliki pengenalan yang benar tentang siapakah yang mereka sembah pada saat itu. Dan bukan hanya sekedar Rasul Paulus menolong mereka supaya mengenal akan siapakah yang mereka sembah, tetapi mereka juga dianjurkan atau dibimbing untuk menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan mereka pada saat itu. Demikian juga yang kita pada saat ini, yang telah dilayani oleh Tuhan, yang sudah bertahun-tahun kita boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, boleh bertahun-tahun kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah itu boleh menolong kita untuk kita selalu dan senantiasa mengenal siapakah Allah yang sebenarnya yang kita sembah pada saat itu, dan kita menghidupi pengenalan yang benar akan Tuhan yang telah kita terima pada saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Dia menyerahkan kita, maka bukti kasih setianya kepada kita yaitu menebus kita. Di dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-14. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan. Di dalam Dia kita memiliki penebusan. Dia membuktikan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan. Dia menyatakan kasih-Nya di dalam pribadi Yesus Kristus, yaitu Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang manusia untuk melepaskan kita dari dosa, untuk melayani kita, untuk memindahkan kita, untuk menebus kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah kepada dunia terbukti di dalam karya salib. Salib sungguh sangat berarti bagi setiap kita orang percaya. Mungkin bagi orang lain, orang-orang di luar sana, mungkin hanya sebagai biasa. Tetapi bagi kita, karya salib adalah bukti kasih setia Tuhan bagi kehidupan umat manusia. Tetapi sampai saat ini, banyak orang yang belum mengerti akan karya salib. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita sebagai orang percaya pada saat ini hadir di tengah-tengah orang-orang banyak yang belum mengenal Tuhan. Dan kita boleh patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena saat ini kita perlu dilayani oleh Tuhan. Kalau mungkin kita berpikir sebagai manusia, kalau pada saat ini saya belum mengenal Tuhan yang disembah oleh orang percaya pada saat ini, mungkin saja saat ini saya mengiyakan waktu untuk datang, mungkin berkunjung ke tempat-tempat kami. Tetapi saat ini kita boleh menunggu, karena kita menyadari bahwa betapa besar kasih Allah kepada dunia sehingga Dia datang ke dalam dunia. Oleh sebab itu, apa yang seharusnya saya lakukan kepada Dia yang telah berkorban dari saya? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Dia yang telah menebus kita. Marilah kita sebagai orang percaya terus belajar untuk mengenal akan kehendak-Nya dalam kehidupan. Kita terus belajar untuk mengenal betapa dalam kasih-Nya kepada kita, betapa lebarnya kasih-Nya dalam kehidupan kita, betapa luasnya tidak dapat kita ukur dari kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Dia telah menebus kita dan Dia juga telah memberikan penutupan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai manusia memiliki nafas bahwa setiap orang tidak ada satu pun yang layak di hadapan Tuhan, karena manusia adalah memiliki nafas. Tetapi Allah
adalah Allah yang luar biasa. Begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga walaupun kita boleh dikatakan bahwa kita tidak dosa, tetapi Dia memberikan pengampunan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Seperti ayat teguran yang telah mengatakan, jikalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Dia adalah setia dan benar. Dia akan memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mengaku dosanya, di hadapan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Dia adalah setia dan adil dan mengampuni setiap kita yang telah melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan itu kembali kepada kita, dan saya telah membacakan kembali ayat yang telah saya bacakan mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Di situ dikatakan bahwa dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan Anak yang terkasih. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang telah kita bacakan dengan kembali kepada kita bahwa pada saat itu Rasul Paulus berdoa tidak henti-hentinya, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong orang-orang Kolose pada saat itu, jemaat-jemaat Kolose pada saat itu, supaya mereka memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, dan juga mereka juga menghidupi akan pengenalan yang mereka terima pada saat itu. Demikian juga kita yang ada pada saat ini. Kita sudah belajar pengenalan firman Tuhan. Kita sudah mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dan kita juga seperti firman Tuhan yang kepada kita pada saat ini. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Kita sudah dilepaskan oleh Tuhan dari dosa. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan menuju terang. Dan kita juga telah menerima penebusan dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti gereja memiliki istilah bahwa kumpulan orang-orang percaya pada saat itu adalah eklesia. Jadi kita yang pada saat ini berkumpul adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan menuju terang. Jadi pada saat ini kita bukan lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita hidup di dalam terang. Seperti firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 8, di situ dikatakan bahwa dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah berada di dalam terang Tuhan. Jadi pada saat ini kita bukan lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita hidup di dalam terang Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan patut bersukacita karena Tuhan telah rela berkorban bagi setiap kita yang saat ini percaya kepada Dia. Biarlah firman Tuhan ini boleh menuntun kita sebagai orang percaya untuk tetap mengenal siapakah Allah yang kita sembah, dan kita melihat bahwa ketika kita sudah memiliki pengenalan yang benar, marilah kita menghidupi kebenaran tersebut. Amin. Untuk benar firman Tuhan, mari kita Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan ini boleh menguatkan kami Tuhan sebagai orang percaya, agar kami tetap teguh di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, boleh Engkau tolong kami dan kami tetap menghadapinya dengan teguh dan sabar, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau telah melayakkan kami, Engkau telah melepaskan kami dari belenggu dosa, telah memindahkan kami dari gelap kami saat ini berada dalam terang. Dan kami juga bersukacita karena Tuhan telah menebus kami dari dosa-dosa yang telah kami perbuat. Oh Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mohon kepadamu, biarlah Engkau sedang berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, dan biarlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan yang selalu terus dan menerus bekerja dalam kehidupan kami, agar kami sebagai orang-orang percaya menghidupi akan kebenaran yang kami sudah terima daripada Engkau Tuhan. Bapa di
menyadari bahwa kami sangat terbatas, tetapi biarlah ya Tuhan Engkau tolong kami, berkati kami semua. Dan kami mohon ampun di hadapan Tuhan jika dalam kehidupan kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami dan layakkanlah kami untuk kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Hanya kami datang menuliskan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.